Takwa Talks with AI. When Takwa talks to technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Assalamualaikum sahabat takwa. Hari ini kita mau coba selami atau ayat yang luar biasa sekali. Sebuah deklarasi iman yang jadi jantung cara kita sebagai muslim memandang para nabi. Kita akan bahas surah Al-Baqarah ayat 136. Betul. Dan ayat ini bukan sekedar pernyataan teologis yang pasif ya. Bukan ya? Bukan. Ia ini sebuah jawaban yang aktif, yang lugas, yang turun di tengah-tengah pasar ide keagamaan yang sangat dinamis di Madinah pada waktu itu. Oke, pasar ide, saya suka istilah itu. Berarti untuk benar-benar merasakan kekuatannya, kita harus lihat panggungnya dulu ya? Tepat sekali. Kita harus lihat konteksnya. Baik, mari kita mulai dari sana. Sebelum masuk ke ayat 136, ayat sebelumnya, ayat 135, itu kan seolah-olah mengatur panggungnya untuk kita. Di situ digambarkan kaum Yahudi dan Nasrani bilang, jadilah penganut Yahudi atau Nasrani. Niscaya kalian dapat petunjuk. Wah, ini kedengarannya seperti ada tarikan dari berbagai arah ya. Tepat. Coba bayangkan suasana di Madinah saat itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat kan baru membangun komunitas. Masih baru sekali ya? Masih baru. Di sana sudah ada komunitas Yahudi yang mapan, punya tradisi keilmuan. Lalu ada interaksi juga dengan delegasi Nasrani dari Najran. Nah, Imam Ats-Salabi dalam tafsirnya itu melukiskan ada perdebatan yang intens. Oh, jadi ini bukan sekedar klaim, tapi ada perdebatan aktif? Betul. Masing-masing kelompok itu secara aktif mengajak kaum muslimin untuk bergabung. Dengan iming-iming, kalian pasti dapat petunjuk. Jadi ini pertarungan narasi. Siapa pewaris sejati jalan Tuhan? Jadi bukan diskusi akademis, tapi sebuah persaingan untuk memenangkan hati dan pikiran. Lalu, bagaimana Al-Quran merespon ini? Nah, disinilah letak kejeniusan wahyu. Alih-alih memilih salah satu pihak atau mengajukan klaim tandingan, Allah Subhanahu wa Ta'ala justru membongkar fondasi perdebatannya. Dibongkar fondasinya? Gimana itu? Jawabannya bukan, tidak, kami yang benar. Tapi sebuah perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan, Qul bal millata Ibrahim hanifa. Katakanlah, tidak, tapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Wah, ini sebuah langkah yang brilian. Ibrahim alaihissalam kan sosok yang dihormati semua pihak. Persis. Merujuk ke beliau, Al-Quran seperti mengajak semua kembali ke akar, ke titik temu sebelum ada percabangan, kembali ke tauhid yang murni. Tepat sekali. Ibrahim alaihissalam itu hanif, lurus, murni tauhidnya. Beliau ada sebelum Taurat dan Injil, jadi beliau bukan Yahudi ataupun Nasrani dalam pengertian yang dikenal saat itu. Jadi ayat 135 ini seperti meletakkan landasan bersama. Oke. Nah, setelah fondasinya kokoh, barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 136 mengajarkan kita apa sih isi dari milah Ibrahim itu? Baik, jadi panggungnya sudah siap, klaim eksklusivitas ditolak, fondasi diletakkan pada sosok Ibrahim alaihissalam. Nah, sekarang kita masuk ke inti deklarasinya di ayat 136. Mungkin bisa dibacakan ayatnya secara lengkap? Tentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Masya Allah. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Mari kita bedah dari awal. Setelah iman kepada Allah, langsung disebut apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran. Padahal kan Al-Quran turun paling akhir. Kenapa disebut di awal? Apa ada makna prioritas di sini? Pertanyaan yang sangat bagus. Para mufasir, seperti Imam Al-Alusi, memang menyoroti hal ini. Penyebutan ma unzila ilaina di urutan pertama ini menunjukkan sentralitasnya bagi kita. Maksudnya sentralitas. Gini, bagi kita sahabat takwa, Al-Quran itu petunjuk yang hidup, yang paling relevan, dan jadi tolok ukur. Ia juga muhaimin, penjaga dan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Jadi iman kita pada Taurat dan Injil yang asli pun itu dikonfirmasi dan dipandu oleh Al-Quran. Paham. Jadi ini soal relevansi dan otoritas bagi kita. Nah, setelah itu disebut nama-nama besar.
Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub. Tapi kemudian ada istilah kolektif. Wal asbat, al-asbat. Ini bukan nama orang ya? Menarik sekali. Betul, ini bukan nama individu. Walasbat ini sering jadi pertanyaan. Para ulama, termasuk Ibnu Jarir At-Tabari, menjelaskan bahwa mereka ini adalah para nabi dari kalangan keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Keturunan Nabi Yakub. Ia, ke-12 putranya yang menjadi cikal bakal 12 suku Bani Israel. Kata Sibt sendiri artinya bisa cucu atau kelompok dari satu leluhur. Imam Az-Zajjaj bahkan memberi analogi yang indah. Apa itu? Beliau mengaitkannya dengan kata sabt, yang artinya pohon. Jadi asbah itu seperti cabang-cabangnya. Dari satu akar, yaitu Nabi Yakub, tumbuh banyak cabang. Dan di antara cabang-cabang itu ada yang menerima wahyu kenabian. Saya suka analogi pohon itu. Jadi ini menegaskan bahwa rantai kenabian itu sangat kaya dan luas ya. Betul sekali. Dan setelah al-asbah, ada perubahan kata yang subtil. Dari unzila diturunkan, menjadi utia diberikan saat menyebut Musa dan Isa. Nah, ini dia. Saya selalu penasaran soal ini. Kenapa katanya diganti? Apa sekedar variasi bahasa atau ada makna yang lebih dalam? Keduanya, para ahli balaghah, seperti dalam tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir, menyebut ini tafanun, seni variasi gaya bahasa biar tidak monoton. Tapi banyak juga yang melihat makna lebih luas. Lebih luas gimana? Kata utia, diberikan, itu cakupannya lebih besar. Tidak hanya merujuk pada kitab suci, Taurat dan Injil, tapi juga segala sesuatu yang dianugerahkan ke mereka. Oh, seperti mukjizat begitu? Tepat. Mujizat seperti tongkat Nabi Musa alaihissalam, kemampuan Nabi Isa alaihissalam menyembuhkan orang, juga hikmah dan kebijaksanaan khusus. Jadi utia itu seperti paket kenabian lengkap. Jadi diberikan itu mencakup seluruh paketnya. Iya. Dan penyebutan khusus Musa dan Isa di sini tentu sangat strategis ya, kembali ke konteks awal perdebatan tadi. Tepat sekali. Ini sebuah jembatan sekaligus koreksi. Dan semua ini membawa kita pada kalimat puncaknya, prinsip emas dari ayat ini. La nufarriqu baina ahadim minhum. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Kalimat ini pendek, tapi dampaknya luar biasa ya. Ini inti sekali ya. Apa maksudnya tidak membeda-bedakan di sini? Inilah titik pembeda yang paling fundamental. Imam Ar-Razi dalam tafsirnya, Mafatih Al-Ghaib, menjelaskan bahwa kalimat ini adalah antitesis langsung dari sikap eksklusif sebagian ahli kitab waktu itu. Maksudnya antitesis? Begini, kaum Yahudi beriman pada nabi-nabi mereka, tapi menolak Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW. Kaum Nasrani beriman sampai Nabi Isa, tapi menolak Nabi Muhammad SAW. Ini kan iman yang parsial, semacam cherry picking. Oh, jadi seperti menerima sebagian paket tapi menolak sisanya, padahal pengirimnya sama. Kayak bilang, saya percaya semua email dari direktur, kecuali email hari Senin dan Jumat. Secara logika kan tidak konsisten ya. Analogi yang sempurna. Islam mengajarkan konsistensi iman yang total. Kalau kita percaya sumber kenabian itu Allah, dan buktinya adalah wahyu, maka setiap nabi yang datang dengan bukti yang sama dari sumber yang sama, ya wajib kita imani. Jadi kalau menolak satu, pada hakikatnya kita meruntuhkan seluruh sistem kepercayaan pada kenabian itu sendiri. Berarti kita tidak beriman pada Tuhan sebagai sumber wahyu, tapi pada selera kita sendiri. Jadi tidak membeda-bedakan di sini artinya tidak membeda-bedakan dalam kewajiban mengimani mereka semua. paham. Dan ayat ini ditutup dengan kalimat yang mengikat semuanya jadi satu. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kami hanya kepadanya berserah diri. Ini seperti penegasan akhir ya? Benar. Setelah semua deklarasi iman tadi, ayat ini menyimpulkan identitas sejati dari milah Ibrahim itu, yaitu Islam. Ketundukan, kepasrahan, penyerahan diri total hanya kepada Allah. Inilah benang merah emasnya. Benang merah yang menyatukan risalah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Ya, betul. Pesan mereka intinya sama. Jadilah seorang muslim, orang yang berserah diri kepada Tuhan yang Esa. Masya Allah. Nah, setelah kita bedah kekayaan maknanya, pertanyaan praktisnya untuk kita, sahabat takwa, gimana kita membawa prinsip agung ini ke kehidupan sehari-hari? Adakah tuntunan dari Rasulullah SAW? Tentu. Dan aplikasinya sangat menyentuh berbagai aspek kehidupan. Ada setidaknya 3 contoh konkret. Pertama, Rasulullah SAW menjadikan ayat ini bagian dari ibadah harian. Ibadah harian? Iya.
Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah sering membaca ayat ini, Al-Baqarah 136, pada rakaat pertama sholat sunnah fajar. Wah, menarik. Kenapa sholat sunnah fajar ya? Ada hikmah spesifik di baliknya. Para ulama merenungkan hal ini. Sholat fajar itu kan gerbang memulai hari. Dengan membaca ayat ini di awal hari, kita seolah-olah memperbarui manifesto iman kita setiap pagi. Jadi seperti kalibrasi spiritual harian ya? Betul sekali. Saya suka istilah itu. Sebuah kalibrasi spiritual. Kita diingatkan untuk memulai hari dengan wawasan yang luas, hati yang lapang, menolak fanatisme sempit sebelum kita berinteraksi dengan dunia. Masya Allah. Itu yang pertama, dari amalan pribadi. Lalu apalagi contohnya? Yang kedua, ini soal cara kita berinteraksi dengan informasi. Ada riwayat terkenal dari Abu Hurairah radhiyallahu an dicatat oleh Imam Bukhari. Diceritakan waktu itu, ahli kitab biasa membaca Taurat dalam bahasa Ibrani, lalu menafsirkannya ke bahasa Arab untuk kaum muslimin. Wah, ini bisa menimbulkan kebingungan ya. Mana yang harus diterima, mana yang ditolak, pasti dilematis. Presis. Jika dibenarkan semua, khawatir ada yang sudah diubah. Jika didustakan semua, khawatir ada kebenaran di dalamnya. Lalu, Nabi SAW memberikan pedoman yang sangat canggih. Apa pedoman beliau? Beliau bersabda, "Janganlah kalian membenarkan ahli kitab, dan jangan pula mendustakan mereka." Solusinya, beliau melanjutkan, "Tetapi katakanlah, amanna billah wa ma unzila ilaina." Lalu beliau membacakan ayat 136 ini sampai selesai. Luar biasa. Jadi alih-alih terjebak dalam posisi terima atau tolak, kita kembali ke standar kita sendiri. Kita tidak arogan menolak mentah-mentah, tapi juga tidak naif menerima begitu saja. Wah, ini relevan sekali di era informasi sekarang ya. Sangat relevan. Ini adalah sikap kritis yang elegan, yang berlandaskan iman. Dan yang ketiga, ini menyentuh level keluarga. Ada nasihat indah dari Ad-Dahak, seorang tabi'in. Nasihat seperti apa? Beliau berkata, "Ajarkanlah istri, anak-anak, dan pelayan kalian nama-nama para nabi yang disebut dalam Al-Quran, agar mereka beriman kepada mereka." Wow, ini bukan sekedar anjuran ya, tapi sebuah mandat pendidikan. Jadi menanamkan rasa hormat kepada seluruh nabi itu bagian dari kurikulum dasar di rumah tangga Muslim. Benar. Bukan hanya mengenalkan Nabi Muhammad SAW, tapi juga Nabi Musa, Isa, Ibrahim sebagai pahlawan-pahlawan tauhid kita bersama. Ini menumbuhkan wawasan universal sejak dini. Ini membangun jembatan pemahaman ya, bukan tembok kecurigaan. Tepat. Sahabat Takwa, dari pembahasan kita hari ini, jadi jelas sekali ya surah Al-Baqarah ayat 136 ini bukan sekedar daftar nama untuk dihafal. Ia ini sebuah manifesto, sebuah cara pandang yang adil dan luas yang diajarkan 14 abad lalu. Betul. Mengajarkan kita beriman secara utuh, menolak fanatisme sempit dan menegaskan inti semua risalah langit itu satu, kepasrahan murni kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, mungkin sebagai bahan renungan penutup? Mungkin sebagai bahan renungan penutup untuk sahabat takwa bawa pulang, ayat ini mengajak kita untuk menjadi pencari benang merah tauhid. Di dunia yang sering terobsesi dengan perbedaan, ayat ini menantang kita. Sudahkah kita meluangkan waktu yang cukup untuk mencari dan menghargai kesamaan fundamental dalam inti ajaran para nabi yang lurus? Yaitu mengesahkan dan berserah diri kepada Tuhan. Benar. Ini sebuah pergeseran perspektif, dari melihat tembok-tembok perbedaan menjadi melihat jembatan-jembatan kesamaan. Dan pergeseran itu bisa mengubah cara kita memandang dunia. Terima kasih telah menyimak. Semoga obrolan ringan kita hari ini menambah ketakwaan kita semua. Takwa Talks with AI. When Takwa Talks to Technology, obrolan ringan menambah ketakwaan.